Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Give us our daily bread, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Lechem hukenu. Bapak Ibu Saudara, apa arti our daily bread? Makanan kami yang secukupnya. Apa arti kata secukupnya itu? Shalom, kita bertemu kembali di dalam Old Testament Made Easy, dan kita akan mempelajari satu kata dalam perjanjian lama ini. Dan saudara, ini adalah kata yang sangat indah, yang masih terus dipakai dalam zaman perjanjian baru, dan punya makna yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran buat kami, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ada satu ayat yang sangat indah dalam kitab Amsal. Buka sama-sama saya, saudara. Amsal pasal ke-30, ayat 7-9. Amsal pasal ke-30 ayat 7-9. Perkataan Agur bin Yake ini. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni apa? Yang pertama, saudara. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Wow, saudara, sangat luar biasa sekali ayat ini. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kecukupan, dan hikmat kitab Amsal ini dikenali oleh Kristus Sang Firman Allah itu tentunya, dan dia mengallusion ini, saudara. Menyatakan ini kembali di dalam doa Bapa kami bahkan. Makanan kami yang secukupnya. Our daily bread. Mengapa memakai kata bread? Ya, roti. Karena roti pada waktu itu adalah makanan utama. Roti gandum itu adalah makanan utama. Dan itu adalah sebuah lambang bagi semuanya. Semua hal, ya, semua hal, semua tentang makanan dan semua tentang sustenance, ya, sebuah kedukungan Allah, ya, kecukupan yang daripada Allah maksud saya. Jadi roti adalah lambang daripada semua kecukupan yang datang daripada Allah itu sendiri. Give us our daily bread. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tidak banyak berlebihan, tidak berkekurangan, tapi secukupnya. Prinsip kecukupan ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang di zaman kita. Orang-orang dalam masa-masa susah ingin cenderung untuk meraih lebih banyak, saudara, sehingga kemudian rakus, greedy akan harta. Tapi ada juga orang yang tidak mau berjuang di dalam kehidupannya, jatuhlah dalam kemiskinan, mengemis sana sini. Itu pun juga ekstrim yang salah. Alkitab tidak mengglorifikasi kemiskinan, Alkitab juga tidak mengglorifikasi kekayaan. Alkitab mengglorifikasi kecukupan. Catat ini baik-baik. Sejarah kekristenan telah
memahami akan hal ini dengan baik. Pernah jatuh dalam hal glorifikasi kekayaan, pernah jatuh dalam hal glorifikasi kemiskinan. Dan kedua-duanya punya ekses negatif yang luar biasa. Hari ini kita perlu memahami makna kata secukupnya, our daily bread, secukupnya hari ini. Bapak Ibu, ingatkah Anda tentang peristiwa mana ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun? Tiap hari mereka diberikan mana oleh Allah di pagi hari, mereka kumpulkan. Rasanya seperti ketumbar, kata firman Allah. Mereka makan roti mana itu. Kalau ada yang kumpulkan banyak, takut besok nggak datang lagi, mananya langsung busuk, saudara. Ya, nggak bisa dikumpulkan dengan lebih banyak. Secukupnya kebutuhanmu hari itu untuk keluargamu, secukupnya hari per hari. Allah memberikan mana hari per hari, secukupnya. Prinsip ini penting untuk kita miliki dalam hidup ini. Karena kalau kita mulai jatuh ke dalam roh cinta uang, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Oleh karena uanglah orang mendatangkan berbagai macam duka dalam hidupnya. Kata Alkitab, saudara. Betul kan hari ini, saudara? Gaya hidup hedonisme yang ada di sekitar kita, dalam budaya kita hari ini, ya, yang semakin sekuler dari hari ke hari, mendewakan, mentuhankan uang. Akhirnya toh jatuh kan, kena masalah hukum kan, merugikan banyak orang, bukan saudara? Ya, menghancurkan hidupnya sendiri. Bahkan ada yang terjerat ke dalam narkoba, drugs, free sex dan sebagainya, hidup yang hedon, hidup yang bebas. Dan berapa banyak juga yang akhirnya masuk ke dalam depresi, tidak tertolong, bahkan akhirnya bunuh diri. Itu arti berbagai-bagai duka. Kerakusan akan mamon itu akan mendatangkan berbagai duka dalam kehidupan kita. Catat ini baik-baik. Markus 8 ayat yang ke-6. Mari kita buka sama-sama. Ya. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Dikatakan apa, saudara? Dikatakan demikian, lalu ia menyuruh orang banyak duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan mereka memakannya kepada orang banyak. Tuhan mengucap syukur, Tuhan memberkati roti itu. 7 itu lambang kesempurnaan. Roti dalam hidup kita itu sempurna. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan itu sempurna, saudara. Tidak berkelebihan, tidak berkekurangan, semuanya itu sempurna. Takarannya selalu pas di dalam kehidupan kita. Ya, kalau pakai baju kekecilan jelek, kebesaran juga jelek, bukan? Kalau pas itu bagus dilihat, enak dipakai. Sama dengan prinsip berkat Tuhan. Ya, semuanya ada takarannya masing-masing. Ketujuh roti itu, Tuhan mengucap syukur, mendoakan berkat untuk seluruh orang-orang, untuk kepada Allah pada zaman itu. Ya, dan lazim juga didoakan sampai hari. Bahkan Yesus pun mendoakan seperti ini, saudara. Ya, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Terpujilah Allah semesta alam yang memberikan kami apa? Roti. Dari mana? Dari min haaretz, dari bumi. Roti yang keluar dari bumi maksudnya apa ya? Gandum itu loh yang diolah jadi roti. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terpujilah Allah. Untuk setiap makanan kami terpujilah Allah. Saudara, ini doa makan yang betul sebetulnya. Bukan mendoakan makanannya, tapi mendoakan terima kasih kepada Allah yang memberikan makanan itu. Jadi ganti doa makan saudara, ya. Bukan mendoakan makanannya untuk kesehatan kami dan semuanya. Itu kurang tepat sebetulnya. Tapi ucapkan syukur kepada Allah. Aku bersyukur Kau masih memberikan makanan kepada kami hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, dibesarkanlah Engkau. Terima kasih. Makanan apapun itu didoakan dengan ucapan syukur kepada Allah. Diterima itu jadi berkat dalam kehidupan kita. Saudara, jangan hidup kejar sesuatu yang terlalu di atas, juga jangan yang tidak mau berjuang akhirnya di bawah sekali. Secukupnya, berkat secukupnya hari ini. Kita perlu belajar untuk hidup dalam kecukupan.
Artinya bukan berarti lalu tidak boleh bekerja dengan keras, punya aset, punya tabungan, punya investasi dan semuanya, asal itu halal dan benar caranya. Bukan itu maksud saya. Ya. Apapun yang kita kerjakan, tapi kalau tidak dengan hati yang bersyukur, tidak dengan rasa cukup dalam hati, akan masuk ke dalam kerakusan. Apapun itu, saudara. Sudah mau investasi apapun juga, sekalipun caranya legal, investasi yang legal pun, kalau dasarnya adalah kerakusan, akan jatuh ke dalam berbagai-bagai duka kok. Tapi kalau engkau dengan rasa cukup dalam hati, bekerja, menabung, investasi, dan semuanya saudara yang saudara lakukan, itu akan jadi berkat dalam kehidupanmu. Amin. Dasarnya adalah rasa kecukupan. Ya, memahami bahwa Alkitab ini, apa yang Alkitab katakan, our daily bread, makanan kami, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, besok ada berkatnya sendiri. Syukurilah hari ini bisa bekerja, seberapapun yang Anda dapat hari ini, besok ada berkatnya lain lagi. Besok ada berkatnya lain lagi. Ucapkan syukur, sebab makanan hari ini adalah untuk hari ini. Nah saudara, waktu itu, budaya pada waktu itu, kita harus mengerti ini. Membuang roti itu dianggap dosa loh. Mengapa? Ya, tapi berbagi roti dianggap sebagai kewajiban untuk menolong sesama dari kelaparan. Nggak boleh ada saudara-saudaramu yang lapar. Semuanya harus bisa makan tuh minimal. Ini Alkitab mengajarkan apa kepada kita? Jangan egois. Cukup untukmu, cukup untuk keluargamu. Kalau ada lebih, bagi orang lain. Berkat bagi orang lain. Jangan pelit-pelit dalam hidup ini orang Kristen. Jangan jadi Kristen yang pelit. Kalau harus kasih tip yang sewajarnya. Kalau sudah cukup bagi saudara, cukup bagi Anda, cukup bagi keluargamu, beri buat orang lain. Murah hatilah kepada orang yang membutuhkan. Kalau ngasih itu ya, ngasih kepada orang yang tidak bisa membalasmu, saudara. Itu baru namanya memberi. Kalau memberi kepada orang yang Anda harapkan, wow, suatu saat nanti kau harus balas aku. Itu bukan memberi namanya. Itu iman yang transaksional, saudara. Itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau Anda mau memberi, berilah kepada pihak-pihak, kepada orang-orang yang tidak akan bisa membalasmu. Itu artinya ketulusan, itu artinya kemurnian. Anda tidak minta balasan. Kalau Anda memberi, lupakan wajah orang yang Anda beri. Tapi, kalau Anda diberi hari ini, kalau Anda diberkati Tuhan lewat orang lain, jangan pernah lupakan wajah orang yang memberi saudara. Taulah berterima kasih, ucapan syukur. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, ini penting sekali. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Ya, Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal ke-58 ayat yang ke-7. Katakan apa saudara? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lihat firman Tuhan katakan demikian. Jangan sembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Apalagi kalau itu saudara kita, saudara sedaging mungkin. Apalagi kalau itu, jangan tutup pintumu, jangan tutup pintu nuranimu. Itu saudaramu. Alkitab ngomong apa? Beri makan, jangan sampai nggak punya pakaian. Kalau Anda berlimpah hari ini, sedangkan saudara Anda hidup naik turun, banting semuanya saudara, terlunta-lunta. Tapi Anda tutup pintu hati, oleh karena kekayaan membutakanmu, Anda berdosa di mata Tuhan. Minta Roh Kudus ubahkan hati saudara, supaya Anda penuh dengan belas kasihan. Pahami firman Tuhan ini. Ya, Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat yang ke-9. Perhatikan saudara. Apa kata firman Tuhan? Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin.
Orang yang baik hati akan diberkati. Ayub 22 ayat yang ke-7. Kitab Ayub pasal ke-22 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Ya. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Teguran buat dari firman Tuhan. Saudara, jangan buang rotimu dengan percuma. Nanti busuk. Jangan simpan rotimu berkelebihan. Mubazir, busuk juga. Berikan bagi orang lain. Karena Tuhan mau anak-anaknya untuk hidup bermurah hati dengan sesama. Tapi kalau kita yang diberi, jangan manfaatkan keadaan ya. Oh, mumpung. Ini kalau bahasa kita ini ajian mumpung. Oh, mumpung saudara sendiri. Mumpung teman sendiri. Gak apa-apa, tenang aja. Gak usah dibayar. Loh saudara, kalau hutang harus dibayar dong. Justru kalau kita diberikan hutang, kalau kita punya prinsip demikian, tinggal gelanggang colong pelayu, oh ajian mumpung saudara sendiri, mumpung masih teman sendiri. Itu yang merusak hubungan saudara, itu yang merusak hubungan pertemanan. Bertobat juga itu. Kalau Anda dihutangi, punya kewajiban, punya harga diri, punya pengaturan yang baik, manajemen untuk pembayarannya itu harus lancar. Atur baik-baik. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif. Habis karena konsumtif. Orang tidak akan lagi percaya kepadamu. Orang tidak akan lagi kasih kepadamu. Namamu akan jelek di mana-mana. Nama baik itu lebih baik dari permata. Bukan saudara, lebih berharga dari permata. Kan kata Alkitab. Jangan punya ajian mumpung seperti itu. Atur baik-baik. Kalau sampai terjadi sesuatu, memang tidak bisa bayar. Datang bicara baik-baik, reschedule. Jangan lari. Jangan bawa lari uang orang. Saudara, tanggung jawab itu penting. Itu nama baik ada di sana. Pertobatan pun tidak menafikan tanggung jawab. Satu saat, waktu saya masih bertugas sebagai gembala di kota Yogyakarta, seorang jemaat dari Surabaya pindah ke Jogja dan tentu jemaat baru kami sangat sambut. Dan ketika ngomong-ngomong, saudara, dia cerita seperti ini. Saya mau buka hidup baru di Jogja ini. Saya mau lupakan semua yang di belakang saya. Oh, puji Tuhan, saya pikir. Saya mau buka hidup baru, lembaran baru di Jogja ini. Saya tanya kenapa? Ya, dia cerita bahwa dia telah menggelapkan uang perusahaan, dia ambil lari sejumlah puluh juta dari uang perusahaan. Dikejar sana sini oleh debt collector. Dia lari ke sana kemari dan akhirnya dia sampai di Jogja dan dia berkata, aku ingin hidup baru di sini. Itu salah. Pertobatan itu membuat Roh Kudus mengubah hatimu untuk engkau mampu dan berani untuk menyelesaikannya, bukan malah lari dari tanggung jawab, saudara. Ya, pertobatan tidak menafikan tanggung jawab. Ingat peristiwa Sakeus. Waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, metanoia itu terjadi, pertobatan sejati itu terjadi. Bagaimana kita bisa tahu? Tanpa Yesus minta. Dia ngomong apa sama Yesus? Tuhan, yang kucuri dari orang-orang kukembalikan. Yang kupalak dari orang-orang ini akan kukembalikan semuanya 4 kali lipat, 400%. Maksudnya bayangkan saudara, ini pemungut cukai luar biasa. Dia jadi kaya dengan uang yang haram, yang tidak halal itu. Lalu Yesus ngomong apa? Oh, terjadilah keselamatan di rumah ini. Hari ini juga, oleh karena orang ini telah bertobat. Orang ini pun adalah anak Abraham. Lihat, pertobatan sejati saudara, justru akan mengubahkan hati untuk kembali bertanggung jawab. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Jangan nafikan tanggung jawab dalam pertobatan saudara. Oleh karena itu hari ini, mari kita imbang. Ya, kalau kita yang berlimpah, beri. Kalau kita yang diberi, tanggung jawab. Punya harga diri, jaga nama baik. Jangan lari, tinggal gelanggang colong pelayu. Bukan, itu bukan prinsip, bukan tindakan anak Tuhan yang gentleman. Mari kita berubah dalam banyak hal. Mari kita bertobat dalam banyak hal. Ayat ini luar biasa. Mari kita baca ayat ini sekali lagi sebelum kita selesai, saudara. Amsal pasal yang
ke-30 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Buka sama-sama, kita baca sama-sama ya. Amsal pasal yang ke-30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan ataupun kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kiranya firman ini masuk ke dalam roh kita dan mengubahkan perspektif paradigma kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami hari ini menjadi orang yang memahami apa arti kecukupan. Hidup dalam kecukupan. Bersyukur dalam kecukupan. Kami tidak mau gelap mata oleh karena uang, harta, dan semuanya. Tapi kami mau betul-betul terbuka mata kami melihat kebenaran-kebenaran Allah, mengubahkan kehidupan kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus. Tolong kami supaya hati kami, kerinduan kami semuanya hanya tertuju kepadamu, kepada hal-hal kekekalan saja, bukan kepada hal-hal yang lahiriah, duniawi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini mengubahkan kehidupan kita semuanya. Shalom alaihim beshem hamashiach. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. May God bless you all. Amin. From this water, drink from this water, and you